Masuk kedokteran adalah prestis yang luar biasa tinggi. Iya. Dikenalkan di kampung, Iya, sure. ya dengan nama baik. Betul. Akhirnya karena anak-anaknya tidak bisa masuk kedokteran karena akademik ini, Ya. masuk ke univ yang biayanya tinggi. Oke. Clear ya? Ya. Akhirnya ada 2 genre nih. Hmm. Yang masuk karena kepintarannya, Ya. atau yang masuk karena bayar UKT-nya. Oke. Asal kamu tahu UKT dokteran per semester, aku pernah lihat di tahun 2024 kemarin, dikasih tahu, aku ngajar di salah satu kampus, Ya. 49 juta nyet per semester. Wow. Dan mahasiswanya 400. Jadi aku tuh pas masuk UGM, aku tuh seleksi UM-UGM. Ya, dan aku juga keterima di Undip, itu seleksi, tes. Ya. Dan pada waktu tes itu di Undip aku 40 besar, Ya. di UGM aku sekitar 26 besar. Ya. Dan lolos, dan Ya. itu karena ujian, Ya. dan itu prestis. Tapi karena biaya tinggi, barrier entry, tidak semua orang bisa memasuki ini, Ya. masuk jalur kedua. Dan betul kata dia, karena akhirnya terjadi gap. Ya. Gap of knowledge ini yang besar. Ada yang masuk karena kepintarannya, Ya. ada yang masuk karena punya uang. Dan cara berpikirnya beda. Oke. Ya, cara berpikirnya beda. Orang yang pintar akademis itu cenderung mereka lebih idealis. Ya. Cenderung dia lebih terbuka menerima pandangan orang. Jadi ketika ada pasien, kau bisa lihat dokter yang viral di Instagram, yang centang biru, yang edukasinya sangat tirta banget, Ya. harus ngomong, runtut, ada jurnalnya, bahkan bisa orang pinter yang beneran dokter pinter itu bisa menyimpelkan bahasa yang sulit. Ya. Nah itu ciri khas dokter yang pinter banget, Ya. yang sudah kayak akademisnya jago. Ya. Tapi ada dokter yang I don't give a fuck, Ya. yang pokoknya memandang pasien ya sebagai pasien, bukan Ya. sebagai customer. Ya. Nah ini perbedaannya. Jadi solusi satu-satunya adalah barrier entry jadiin satu, akademis.